Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 12. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, Arkariane, Dylan, dan Chome sudah memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama sampai ke wilayah barat, walaupun nanti mereka akan berpisah dan menuju ke tujuan mereka masing-masing. Dylan sendiri berniat menuju desa Drian, sedangkan mereka bertiga berniat menuju kerajaan Hilk untuk melakukan penyelidikan dan membantu Chome. Namun di sini kita mulai dulu dari chapter yang menceritakan kunjungan Elin ke Revlon Timur, guys. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Elin Luxuria Kasditas atau penguasa nafsu adalah salah satu dari 7 kardinal atau bawahan langsung dari Thanatos. Sudah menjadi tugasnya untuk mengunjungi kota-kota manusia yang menganut agama suci, dan saat itu dia sedang berkunjung ke Revlon Timur atau wilayah yang diperintah oleh Kaisar Gaulba. Jadi bukan Revlon Barat yang diperintah oleh Kaisar Dominiatus. Walaupun ya tentu Elin punya tujuan lain di balik itu dan pastinya bukan hal yang baik. Namun para bangsawan Revlon Timur selalu menyambutnya dengan baik dan sangat menghormatinya. Nah, jauh di masa lalu Revlon Timur itu cuma ada satu atau tidak terpisah seperti saat ini. Cuma dulunya ada perang besar yang melibatkan Smaras dan mengakibatkan Revlon terpecah menjadi dua, yaitu Revlon Barat dan Timur. Dulunya ibu kota utama Revlon adalah kota bernama Viterfarlai, yaitu kota yang saat ini masih ada di wilayah Revlon Timur, dan kota itu juga yang sedang dikunjungi oleh Elin. Walaupun ya saat ini cuma jadi kota biasa atau tidak semegah di masa lalu pada saat Revlon menjadi satu kesatuan. Namun masih banyak peninggalan kuno di kota itu, termasuk bangunan unik yang tidak bisa ditemukan di kota-kota manusia lainnya, dan mungkin juga masih banyak peninggalan kuno lainnya yang masih tersembunyi. Saat itu Elin sudah sampai di kastil salah satu bangsawan bernama Salwis atau asisten Kaisar Gaulba. Walaupun Salwisnya masih dalam perjalanan pulang. Karena begitu mendengar Elin sudah sampai di istananya, Salwis yang baru menyelesaikan tugasnya langsung buru-buru pulang dan sangat ingin bertemu dengannya. Padahal kondisinya sangat lelah dan juga masih sibuk mengurusi situasi Revlon Timur yang saat ini cukup kacau. Soalnya perang melawan Revlon Barat di wilayah perbatasan masih belum berakhir dan Revlon Timur sendiri dalam keadaan yang tidak diuntungkan. Singkat cerita, begitu sampai di kastilnya, Salwis dengan cepat langsung menemui Elin yang saat itu sudah menunggu di ruangan yang sangat mewah. Tentu awalnya mereka saling basa-basi satu sama lain, soalnya sudah cukup lama mereka tidak bertemu dan mungkin sudah lebih dari 3 bulan Elin tidak berkunjung ke kota itu ataupun menemuinya. Tapi Elin mengatakan keadaannya selalu baik dan selama ini sibuk menjalankan tugas dari gereja. Perlahan di ruangan itu mereka berdua saling berdekatan, atau lebih tepatnya Salwis mulai dimanjakan oleh Elin dan mungkin mereka sudah terbiasa melakukan itu. Karena Salwis mengatakan kalau cara melepaskan stres dan lelah adalah menceritakan semuanya pada Elin sambil merasakan pelukannya yang sangat nyaman. Tentu di sini Salwis mulai menceritakan semuanya mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Revlon Timur dan juga perang melawan Revlon Barat. Intinya bagi Salwis semakin lama wilayah Revlon Timur semakin diambil alih oleh Revlon Barat dan mungkin suatu hari nanti tidak akan ada lagi Revlon Timur atau semuanya bakalan dikuasai oleh Revlon Barat. Karena buktinya Revlon Timur selalu kalah perang dan tidak mampu mempertahankan kota-kota mereka di wilayah perbatasan. Padahal saat ini Revlon Barat sudah tidak mendapatkan dukungan dari kerajaan Roden, namun tetap saja pasukan Revlon Barat masih sangat kuat. Salwis sendiri tidak mengerti kenapa bisa seperti itu dan belum menemukan solusinya. Sambil terus bercerita, di sini perlahan tangan Salwis mulai menjelajahi tubuh Elin yang sangat indah. Sampai akhirnya mereka pindah ke kamar dan melakukan hubungan yang sangat dewasa. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca sendiri light novelnya guys. Dan itu diceritakan cukup detail, yaitu di chapter 2 volume 6-nya. Bahkan Salwis sampai kehabisan tenaganya dan tidur pula setelah melakukannya. Walaupun Elin sendiri masih belum puas dan mulai keluar kastil untuk mencari mangsa baru. Mungkin seperti itulah cara Elin untuk mendapatkan informasi penting dari Revlon Timur. Dan juga memanipulasi Salwis yang mana dialah yang selalu menjadi penasehat Kaisar Gaulba. Saat itu di malam hari dan masih di sekitar kastil Salwis, salah satu penjaga baru saja menyelesaikan tugasnya dan mulai pulang menuju rumah kecilnya. Namun saat melewati gang sempit, dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik dengan pakaian yang sangat menggoda, yaitu Elin yang memang sedang menunggu mangsanya. Tentu penjaga itu tidak tahan dengan godaan Elin dan mulai mengikutinya ke sebuah gereja. Setelah sampai di sana, penjaga itu tidak lagi bisa menahan hasratnya dan mulai melampiaskannya dengan sangat brutal. Tapi perlahan semua tubuhnya mulai mengering dan wajah wanita cantik yang sedang dipeluknya mulai berubah menjadi sangat menakutkan layaknya seorang monster.
Walaupun sudah terlambat bagi penjaga itu untuk menyadarinya dan dengan sekejap tubuhnya sudah mengering sepenuhnya. Mungkin seperti itulah cara Elin menghisap energi manusia atau sama saja makanan baginya. Bahkan setelah itu, Elin masih belum puas dan di malam itu dia masih terus mencari mangsa yaitu pria muda yang sangat tampan. Tapi kalau untuk Salvi sepertinya tidak sampai dibunuh atau tidak sampai dikeringkan, karena bisa menimbulkan kecurigaan jika tiba-tiba Salvi mati di saat Elin sedang mengunjungi kastilnya. Ya, itulah chapter yang menceritakan kunjungan Elin ke wilayah Revlon Timur, dan selanjutnya mari kita menuju ke tempatnya Arges. Jadi setelah mempersiapkan semuanya, Ardilan, Chome, dan Ariane segera pindah ke desa Lanfrea menggunakan kuil teleportasi mereka. Ternyata untuk sampai ke desa Drian, mereka harus menyeberangi lautan dan menggunakan kapal dari pelabuhan Lanfrea. Tapi letaknya masih di benua selatan, tepatnya di hutan Ruane yang tidak jauh dari wilayah perbatasan antara kerajaan Noza dengan Salma. Mungkin itu jalur yang paling cepat dan aman daripada melewati wilayah manusia, apalagi Dylan juga bersama 20 pasukan Maple yang sebagian dari mereka adalah seorang tabib. Walaupun 20 pasukan itu sudah menunggu di Lanfrea karena mereka langsung pindah dari kota Maple. Termasuk Dankai yang sebelumnya sudah pernah muncul di animenya juga datang bersama pasukan itu. Tentu party Ark juga akan ikut dalam kapal mereka sampai di hutan Ruane dan barulah setelah itu mereka akan menuju ke barat melewati perbatasan Salma yang tidak jauh dari kerajaan Hill. Saat itu di pelabuhan mereka mulai mempersiapkan kapal yang akan digunakan walaupun tidak sekuat kapal yang sebelumnya digunakan untuk sampai ke benua selatan atau Rift Belta. Jadi Dylan mengatakan kalau perjalanan itu akan memakan waktu 4 hari karena mungkin melewati kepulauan kecil yang sangat banyak. Di sini sambil menunggu kapal siap, Art bertanya pada Chome kenapa kali ini Goemon tidak ikut. Chome mengatakan kalau misi kali ini adalah murni keinginan pribadi Chome sendiri, jadi tidak enak kalau harus melibatkan anggota Clan Jishin lainnya. Walaupun kata Chome harusnya saat ini, Goemon juga masih menyelidiki jejak Sasuke di wilayah barat. Cuma kan dia tidak langsung masuk ke kota manusia di kerajaan Salma, Dilfren, Nojan, ataupun Helk. Tidak seperti tujuan Chome kali ini yang berniat langsung memasuki kerajaan Helk dan mencari tahu penyebab Sasuke mati ataupun dibangkitkan kembali menjadi undead. Tapi masih ada kemungkinan kalau nantinya mereka bakalan bertemu dengan Goemon dan anggota Clan Jishin lainnya. Setelah kapal siap, akhirnya mereka semua berangkat untuk menuju hutan Ruane dan mulai mendiskusikan tujuan mereka masing-masing. Party Ark sendiri sudah disiapkan kamar untuk istirahat walaupun cuma satu kamar, jadi pastinya mereka berempat akan tidur bersama. Bagi Chome hal itu sangat biasa saja karena dia sudah terbiasa hidup bersama Clan Jishin yang kebanyakan anggotanya adalah pria. Tapi untuk Ariane kelihatannya masih sangat malu-malu, apalagi yang satu kamar dengannya adalah Ark. Padahal yang mereka berdua sudah terbiasa hidup bersama selama berhari-hari, tapi mungkin selama ini tidurnya selalu pisah guys. Di situ Ark yang masih penasaran dengan desa Drian bertanya pada Ariane, kenapa kelihatannya para pejuang Maple yang berangkat dalam misi kali ini menunjukkan wajah yang tidak bersemangat, bahkan sebagian dari mereka kelihatannya tidak senang. Kata Ariane itu hal yang wajar karena dirinya sendiri juga sangat tidak menyukai desa Drian. Soalnya para elf di sana sangat tidak ramah pada orang luar, sekalipun itu bangsa elf dari hutan Kanada. Mereka selalu menganggap kalau hutan Kanada itu sudah menyimpang dari budaya asli bangsa elf sendiri. Soalnya hutan Kanada mau menjalin hubungan dagang dengan ras manusia dan bahkan hidup berdampingan dengan ras lain di kota Maple yaitu ras kurcaci. Walaupun untuk hal itu, di sini Ariane tidak menceritakannya pada Chome. Karena mau bagaimanapun, Chome masih termasuk orang luar, sedangkan keberadaan ras kurcaci di kota Maple sangat dirahasiakan. Bahkan di masa ini mereka sudah dianggap punah. Ya, simpelnya desa Drian itu membenci hutan Kanada, tapi kalau mengalami kesulitan mereka tidak malu untuk meminta bantuan. Ariane sendiri tidak mengerti kenapa 10 tetua mau membantu mereka dan juga mengirimkan para pejuang Maple. Lalu singkat cerita setelah 4 hari melewati lautan akhirnya mereka sampai di hutan Ruane. Namun begitu kapal mulai mendekati daratan untuk berlabuh, salah satu penjaga desa Drian langsung menyuruh mereka untuk berhenti atau jangan sampai menginjakan kaki mereka di hutan Ruane. Bahkan salah satu penjaga itu mengatakan banyak kalimat yang kasar, apalagi di kapal itu ada Chome yang merupakan ras Beastman dan juga Ariane yang merupakan Dark Elf. Tentu di sini Ariane dan para pejuang Maple mulai marah, namun untung saja Dylan selalu menenangkan situasi dan meminta mereka untuk tetap diam. Lalu tak lama kemudian muncul para penjaga lainnya dan mulai menghentikan salah satu penjaga yang sangat tidak sopan itu. Mungkin satu penjaga itu belum mendapatkan informasi kalau desanya meminta bantuan pada hutan Kanada. Walaupun ya tetap saja semua penjaga itu menunjukkan tatapan yang sangat tidak menyenangkan dan juga memaksa Ark untuk membuka penutup kepalanya. Namun begitu Ark membuka penutup kepala dan memperlihatkan wajah elfnya, entah kenapa mereka langsung terdiam.
Lalu setelah diizinkan untuk mendarat, mereka semua tidak langsung memasuki desa Drian dan hanya Dylan yang bertemu dengan sang tetua untuk meminta izin supaya party Ark diizinkan untuk melewati hutan Ruane dan menuju kerajaan Hilk. Awalnya tentu para penjaga menolaknya, tapi setelah Dylan bicara panjang lebar, ternyata sang tetua mau mengizinkannya. Asalkan selama melewati hutan Ruane, mereka tidak melakukan hal yang aneh ataupun mendekati desa Drian. Jadi cuma melewati hutannya aja guys, dan itu jalur yang paling cepat untuk sampai ke wilayah perbatasan Salma dan menuju kerajaan Hilk. Jadi setelah mendapatkan izin, tanpa menunggu lama, party Ark langsung menuju ke barat melewati hutan Ruane. Namun di tengah perjalanan, Ark memutuskan kembali ke kuil dan mengajak Siden untuk ikut dengannya. Karena dengan menaiki Siden kan mereka bisa jauh lebih cepat dan bahkan hanya butuh waktu kurang dari 1 hari, mereka sudah keluar dari hutan Ruane atau sampai di perbatasan Salma dengan Nozhan. Setelah sampai di perbatasan, mereka harus mencari arah yang tepat dan jalur mana yang paling cepat untuk sampai ke kerajaan Hilk. Tapi kata Chome tidak masalah, kalaupun harus masuk ke Dilfren ataupun Salma lebih dulu, barulah setelah itu menuju kerajaan Hilk. Karena tentunya mereka butuh petunjuk dan informasi yang banyak dan mungkin saja bisa ditemukan di luar wilayah Hilk. Soalnya 3 kerajaan di sebelahnya juga sebagian besar menganut agama suci dan punya koneksi yang sangat kuat dengan pihak gereja. Jadi di sini mereka mengambil arah menuju barat daya dan harusnya itu akan sampai ke wilayah Dilfren lebih dulu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Ariane dan Chome melihat ada satu pasukan manusia yang sedang dikejar oleh pasukan undead dan juga satu Arachne walaupun jaraknya sangat jauh. Tentu party Ark dengan cepat menuju ke arah mereka dan berniat menolongnya. Soalnya keberadaan pasukan undead bisa menjadi petunjuk dan dari mana mereka muncul. Pasukan manusia yang sedang dikejar itu adalah Putri Riel dan para pengawalnya guys. Sebelumnya kan dia sudah meninggalkan Nozhan bersama 2 pengawalnya yaitu Niena dan Zahar dan juga dikawal oleh pasukan Nozhan. Namun setelah mendekati perbatasan Salma, mereka bertemu dengan pasukan undead dan juga satu Arachne dan saat itu mereka sedang berusaha melarikan diri. Karena ternyata satu Arachne yang mengejar mereka sangat kuat dan tidak mungkin melawannya sambil melindungi Putri Riel. Walaupun semakin lama mereka semakin terkejar dan saat itu jaraknya sudah sangat dekat. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain melawannya dan saat itu Niena dan Zahar berusaha mati-matian untuk melawan Arachne sambil melindungi Riel. Bahkan tak lama setelah itu muncul beberapa Arachne lain yang langsung menyerang mereka dengan sangat brutal. Tentu bagi kesatria manusia monster sekelas Arachne masih terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama pasukan yang mengawal Riel dibantai satu persatu dan bahkan Zahar sudah mengalami luka yang cukup parah. Niena yang melihat itu segera mengambil kudanya dan lari sejauh mungkin bersama Riel karena jika Riel sampai terbunuh maka semuanya akan berakhir. Apalagi Raja sudah mempercayakan semuanya pada Niena dan Zahar. Tapi tak lama kemudian ada satu Arachne yang berhasil mengejar Niena dan juga menjatuhkannya. Tentu Riel juga ikut terlempar sangat jauh walaupun Niena masih tetap memeluknya dan berusaha melindunginya supaya tidak terluka. Di sini terpaksa Niena melawan satu monster Arachne sekaligus menjauhkannya dari Riel. Namun tetap saja monster itu terlalu kuat bagi Niena dan perlahan serangan demi serangan mulai menghujani tubuhnya, bahkan satu lengannya sampai terputus. Jadi sudah tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat dan itu membuat Niena dan Zahar sangat putus asa. Di momen itulah akhirnya party Ark sampai di posisi mereka dan langsung membantai pasukan undead dan juga Arachne satu persatu. Bahkan Siden semangat sekali menghancurkan pasukan undead menggunakan hantamannya yang sangat kuat. Dia sudah seperti tank berjalan yang punya kecepatan dan tubuh yang sangat keras. Sedangkan Chome dan Ariane menggunakan teknik elemen mereka masing-masing dan mulai mengalahkan para monster di tempat lain. Lalu Ark segera pindah ke tempat Niena dan menggunakan Weiren Slash-nya untuk mengalahkan satu Arachne yang sebelumnya masih mengincar Riel. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan Guntur Suci dan Rockfang untuk membantai semua pasukan undead yang masih tersisa. Tentu Riel dan para pengawalnya yang melihat itu sangat kagum dan hampir tidak percaya. Karena monster yang bagi mereka sangat kuat ternyata bisa dikalahkan dengan semudah itu dan bahkan tidak ada lagi yang tersisa. Tak lama kemudian Ark mulai mendekati Niena dan menyembuhkan semua lukanya termasuk lengannya yang sudah putus juga kembali tumbuh. Walaupun setelahnya Niena langsung pingsan karena tetap saja darah yang sudah keluar dari tubuhnya tidak mungkin untuk dikembalikan. Riel yang melihat itu tentu sangat lega dan juga senang dan setelah itu dengan sikapnya yang sangat anggun dia mulai memperkenalkan diri dan sangat berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh party Ark. Di sini party Ark juga saling memperkenalkan diri masing-masing dan juga menunjukkan wajah mereka. Walaupun sebagian pengawal Riel sangat kaget dan mulai menjaga jarak, namun ternyata Riel tetap tenang dan bahkan menyuruh para prajuritnya untuk menunjukkan sikap yang sopan. Apalagi mereka sudah diselamatkan dan semua luka mereka juga sudah disembuhkan oleh Ark. Termasuk Riel dan Zahar yang juga mengalami luka yang cukup parah.
Ark yang melihat sikap Rial tentu berpikir kalau dia pasti berasal dari keluarga kerajaan. Apalagi nama belakangnya juga sama dengan kerajaan Uzan. Cuma Ark cukup kagum dengannya karena walaupun dia masih sangat muda, ternyata Rial punya sikap yang sangat baik dan juga lumayan tegas, atau merasa punya tanggung jawab pada semua bawahannya. Setelah itu di sini banyak hal yang dibicarakan Rial dengan party Ark, terutama tujuan Rial sendiri. Bahkan dia mengatakan banyak informasi yang harusnya tidak diberitahukan pada orang lain yang baru dia temui. Cuma di saat Zahar berniat menegurnya, Rial langsung menyuruhnya untuk diam. Sedangkan party Ark sendiri mengaku sebagai pelancong dan berniat mengunjungi kerajaan Hill. Rial yang mendengar itu punya ide yang sangat menarik dan mengajak party Ark untuk menjalin kesepakatan. Yaitu Rial meminta party Ark untuk mengawalnya sampai ke tempat Kondimo dan nantinya Rial bakal memberikan imbalan yang sangat besar. Intinya Rial menyewa jasa mereka, cuma imbalan yang bakal dia berikan tidak main-main. Karena party Ark juga sudah menyelamatkan banyak prajuritnya dan bahkan menyelamatkan nyawa Niena walaupun ia banyak juga yang sudah terlanjur mati ataupun gugur. Tentu di sini keputusannya sepenuhnya diserahkan pada Chome mau setuju atau tidak. Tapi ternyata Chome punya tawaran lain, yaitu bayaran atau imbalannya dijanjikan Rial mending diganti dengan informasi. Rial yang mendengar itu tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya dan bahkan dia janji akan memberikan informasi apapun sejauh yang dirinya ketahui. Sekalipun itu informasi rahasia mengenai kerajaan Nozen sendiri. Akhirnya di sini mereka setuju dengan kesepakatan itu dan mulai mengawal Rial sampai ke tempat Kondimo. Informasi yang dibutuhkan Chome itu tentu berkaitan dengan pihak gereja dan Sasuke ataupun ras Beastman di wilayah manusia. Dan sepertinya satu bawahan Rial yaitu Zahar punya banyak informasi mengenai hal itu. Makanya Chome tidak mau menolak tawaran Rial dan pergi ke tempat Kondimo juga bisa jadi langkah yang baik. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.